Coba bayangin ya, kita sekarang ada di bulan Januari 2026. Kamu baru aja buka aplikasi berita dan, wow, satu berita utama ini ada di mana-mana. Mendominasi semua obrolan. Prediksi ekonomi yang heboh beberapa bulan lalu ternyata beneran kejadian. Betul sekali. Harga emas secara resmi menembus 3 juta rupiah per gram. Gila kan? Sejak awal 2025 harganya emang udah meroket, tapi sekarang harganya udah 2 kali lipat. Di media sosial, wah udah rame banget. Ada yang nyesal, ada yang panik, dan pastinya banyak banget yang kena FOMO alias takut ketinggalan kereta. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Dengan harga setinggi langit begini, apalagi sebentar lagi THR cair, godaan buat belanja pasti gede. Pertanyaannya, beli emas sekarang itu udah telat banget? Atau jangan-jangan justru ini momen yang paling pas buat mulai investasi? Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah semuanya sampai ke akar-akarnya. Kita bakal lihat kenapa sih harga emas bisa menggila kayak gini, apa sebetulnya daya tarik emas yang abadi itu, risiko-risiko apa aja yang harus kamu waspadai, dan tentunya gimana strategi cerdas buat ambil keputusan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa semua orang sepertinya lagi lari ke emas? Jawabannya simpel, kita lagi ada di tengah-tengah badai sempurna. Gabungan antara gejolak ekonomi dan politik yang bikin investor panik. Jadi, ada dua guncangan besar nih yang bikin kepercayaan investor ke dolar Amerika anjlok. Pertama, Amerika Serikat yang harusnya jadi pemimpin NATO malah ribut sama sekutunya sendiri soal Greenland. Ini bikin kondisi geopolitik jadi nggak menentu, ngingetin kita sama krisis tahun 1972 pas Nixon dulu yang bikin dolar gonjang-ganjing. Kedua, di dalam negeri AS sendiri ada investigasi terhadap kepala bank sentral mereka. Ini memicu ketakutan kalau politik mulai ikut campur urusan kebijakan moneter. Hasilnya, investor rame-rame ngejual aset dolar mereka dan pindah ke tempat yang lebih aman dan netral. Ya, apalagi kalau bukan emas. Tapi tunggu dulu. Kepanikan sekarang ini bukan satu-satunya alasan loh. Di luar semua drama politik ini, ada 3 alasan fundamental yang didukung data kenapa emas itu posisinya masih kuat banget sampai sekarang. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini nunjukin dengan jelas banget gimana nilai uang kertas kita itu terus-terusan kegerus inflasi. Dulu, uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu. Sekarang, buat makan 3 hari aja udah ngepas. Sebaliknya, lihat emas. Harganya justru terus naik, menjaga daya belinya selama puluhan tahun. Jadi intinya, kamu itu bukan beli barang kemahalan, tapi kamu menukar uang kertas yang nilainya pasti turun dengan aset yang nilainya terbukti terjaga. Dan grafik ini nunjukin sebuah tren global yang masif. Sejak ketegangan geopolitik meningkat, bank-bank sentral di seluruh dunia itu jadi pembeli emas terbesar. Coba lihat deh, negara-negara kayak Tiongkok itu belinya gila-gilaan. Mereka beli emas bukan buat cari untung jangka pendek, tapi buat keamanan nasional dan ngurangin ketergantungan sama dolar. Aksi borong besar-besaran ini akhirnya menciptakan semacam harga dasar atau floor price yang bikin harga emas jadi susah buat jatuh terlalu dalam. Dan alasan ketiga, ini yang paling keren, efek Lindy. Simpelnya gini, semakin lama sesuatu bertahan, semakin besar kemungkinannya untuk terus bertahan di masa depan. Emas itu udah terbukti lebih dari 5.000 tahun. Emas udah ngelewatin jatuhnya Kekaisaran Romawi, 2 perang dunia, dan puluhan krisis ekonomi, tanpa nilainya pernah jadi nol. Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, rekam jejak inilah yang bikin emas jadi luar biasa menarik. Oke, sekarang kita balik koinnya. Walaupun emas kelihatannya menjanjikan banget, tapi membeli cuma karena ikut-ikutan atau FOMO tanpa paham risikonya, itu sama aja kayak cari penyakit. Setidaknya, ada 4 risiko besar yang perlu kamu pertimbangkan matang-matang sebelum nekat beli emas di harga puncaknya. Mari kita kupas satu persatu. Risiko kedua ini penting banget, namanya biaya peluang. Begini, emas itu sering dibilang aset malas. Kenapa? Soalnya dia cuma diam aja. Dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih dividen. Kalau mau dapat untung, ya kamu harus jual emasnya. Beda banget sama obligasi yang rutin ngasih kupon, atau saham yang bagi-bagi dividen. Jadi, uang yang kamu taruh di emas itu ibaratnya uang mati, yang nggak produktif menghasilkan arus kas. Ini nih yang membawa kita ke paradoks uang tunai adalah raja. Sejarah membuktikan, pas krisis beneran terjadi, yang orang butuhkan itu uang tunai buat bertahan hidup, bukan emas batangan. Contoh paling gampang, awal pandemi 2020. Waktu itu orang panik, dan mereka jual semua aset, termasuk emas, buat dapat uang cash secepatnya. Akibatnya apa? Harga emas justru sempat anjlok di awal-awal krisis. Jadi, poin utamanya bukan lagi apakah kamu harus beli emas, tapi bagaimana cara belinya.
Kalau kamu tetap yakin mau masuk, ada strategi cerdas yang bisa kamu pakai biar tetap aman dan nggak buntung. Ini dia 3 aturan emasnya. Pertama, jangan pernah all in. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Alokasikan cuma sebagian kecil, maksimal 10-15% dari total portofolio kamu. Kedua, jangan beli langsung dalam satu waktu. Pakai teknik menabung rutin atau dollar cost averaging. Jadi kamu beli sedikit-sedikit secara berkala. Dan yang ketiga, sabar. Emas itu bukan buat cari untung kilat. Ini permainan jangka panjang. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget. Jangankan kita, negara besar aja nggak menaruh semua asetnya di emas kok. Emas itu harusnya jadi bagian kecil yang strategis dalam sebuah rencana keuangan yang beragam. Fungsinya sebagai asuransi, buat melindungi aset-asetmu yang lain. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi semua pembahasan ini pada akhirnya kembali ke satu pertanyaan mendasar. Apa sih tujuan kamu beli emas? Apakah kamu melihatnya sebagai sebuah alat? Atau kamu justru sedang berjalan masuk ke sebuah jebakan? Jadi, ini dia intinya. Kalau kamu beli emas tujuannya untuk melindungi nilai hasil kerja kerasmu dari gerusan inflasi dengan pola pikir jangka panjang, maka emas adalah alat yang luar biasa. Tapi, kalau kamu beli cuma karena ikut-ikutan teman, karena FOMO, dan berharap bisa cepat kaya dalam semalam, kemungkinan besar kamu bakal kecewa. Dan ini yang paling penting, selalu ingat hierarki keuangan ini. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah berpikir buat beli emas kalau kebutuhan dasar kamu aja belum aman. Emas itu ada di level kedua, sebagai jaring pengaman. Fungsinya buat melindungi kekayaan yang udah kamu punya, bukan buat menciptakan kekayaan dari nol. Pastikan dulu level bertahan hidupmu beres. Pada akhirnya bolanya kembali ke tangan kamu. Emas ini kan udah jadi bagian dari cerita peradaban manusia selama ribuan tahun. Kisahnya panjang banget. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua bekal pengetahuan ini, bab seperti apa yang akan kamu tulis dalam kisah panjang ini? Apakah dengan strategi dan tujuan yang jelas, atau hanya sekedar ikut-ikutan arus? Pikirkan baik-baik.